Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada siang hari ini bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan keberkahan dan curahan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, guru kita Al-Habib Hussein Al-Hamid, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau sehat afiah panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, mengantarkan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mengajari kita bagaimana cara untuk mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad SAW dengan benar, sesuai dengan aturan-aturan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada para habaib dan para ustadz yang Masya Allah, ada guru saya Ustaz Khairuddin Hilmi dan juga Al-Habib Haidar bin Syahab, dan teman-teman sahabat-sahabat saya, dan ada juga ketua saya Al-Habib Khalid Madihij, dan juga ketua dari Rabitah Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus, Masya Allah, yang moga-moga, dan mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu karena juga waktu laki-laki terbatas. Ya, moga-moga beliau-beliau semuanya diberi sehat, afiah, panjang umur fi taatillah, hingga tetap bisa membimbing kita, sekali lagi membimbing kita untuk mengenal Allah dan mengenal Nabi Muhammad SAW dan menjalankan syariat dengan cara yang benar sesuai dengan aturan-aturannya. Secara singkat saja ada dua hal yang mau saya sampaikan, dan karena secara singkat juga maka mungkin akan terbatas juga, tapi intinya moga-moga bisa kita pahami bersama. Yang pertama adalah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi awalnya mendapatkan perintah sholat dengan jumlah fantastis untuk umatnya 50. Kemudian menjadi 5 dengan usaha Nabi meminta keringanan. Yang intinya, dan sudah banyak cerita ini, yang intinya secara logika aja, bahwa Nabi melakukan hal tersebut karena Nabi sayang dan cinta kepada kita umatnya. Karena Nabi mencintai kita. Karena Nabi tidak pernah berat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nabi tidak pernah sama sekali merasakan berat. Tapi Nabi memikirkan kita sebagai umatnya akan terasa berat bagi kita. Dan itu bukti cintanya Nabi kepada kita. Dan cinta Nabi kepada kita ini kadang-kadang kita tidak pernah membalasnya cinta tersebut. Nabi sudah cinta sama kita luar biasa, tapi kita tidak membalas cinta Nabi. Salah satunya adalah ukhuwah Islamiyah. Nabi pertama kali ketika hijrah ke Madinah mempersatukan antara suku-suku yang berbeda karakter. Di Madinah itu ada Aus dan Khazraj yang perang puluhan tahun sudah, tanpa tahu sebabnya apa. Tapi bisa disatukan di bawah panji-panji tauhid. Kemudian orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang karakternya mayoritas karakter keras, disatukan dan diukhwahkan oleh Nabi dengan orang-orang Ansar yang punya karakter lemah lembut. Dua karakter yang bertolak belakang disatukan dan ditumbuhkan cinta di antara mereka karena mereka punya satu persamaan, yaitu tauhid. Punya satu Nabi yang sama, punya Tuhan yang sama, punya kiblat yang sama, Quran yang sama. Ukhuwah Islamiyah. Perbedaan apapun tidak menutupi kecintaan mereka sesamanya. Dan bukan tanpa godaan. Aus dan Khazraj pernah diprovokasi oleh orang-orang Yahudi. Diceritakan Aus dan Khazraj, bagaimana dulu saudaramu, orang tuamu, nenekmu, kakekmu semua dibunuh oleh orang-orang Khazraj. Di Khazraj juga begitu, dipanas-panasin, diprovokasi. Tapi ternyata tidak mempan, walaupun timbul kemarahan, luka masa lalu terbuka lagi. Cuman cinta mereka kepada Allah dan Rasul lebih dari segalanya, hingga ukhuwah Islamiyahnya tetap terjaga. Tapi ya ikhwan, zaman sekarang ini kita sangat sedih sekali karena banyak sekali perpecahan di antara kita. Hanya perbedaan-perbedaan yang sifatnya malah duniawi. Perbedaan yang sama sekali tidak ada perhitungannya di yaumil qiyamah. Perbedaan masalah politik lah, masalah partai lah, masalah ormas lah, masalah madhab lah, masalah baju lah, masalah inilah itulah, bahkan masalah majelis. Na'udzubillah min dzalik. Ini menyedihkan hati Nabi. Kita berani bertengkar kepada sesama kita karena perbedaan-perbedaan yang sebetulnya tidaklah signifikan, bukanlah perbedaan akidah, tapi perbedaan-perbedaan yang sifatnya hanya dunia.
Maaf, saya pernah tahlil. Jadi saya punya rutinan di satu desa, yang kalau rutinan ini jamaahnya banyak. Ya, jamaahnya banyak. Suatu saat salah satu jamaah ini meninggal, Habib. Kita ikut di situ, tahlil. Tapi yang datang sedikit. Ajib, setelah selesai tahlil, anak tanya sama saya, Belbet, kok datang sedikit? Biasanya kan rame kalau pengajian. Tapi pengajiannya bukan di situ, pengajiannya di masjid. Iya, Habib, soalnya yang meninggal ini partainya beda sama orang kampung. Kaget anak itu. Kaget gara-gara perbedaan masalah politik aja tahlil gak mau tahlilan. Ini malaikat mungkar nakir itu gak bakal tanya ente partainya apa, ente ormasnya apa, ente baju seragamnya apa, gak bakal tanya. Yang ditanya tentang tauhid. Yang ditanya adalah saudara kita seiman. Bukan masalah-masalah perbedaan dunia yang tidak ada artinya. Nah, untuk bilah mendalik, boleh kita punya perbedaan, boleh kita berpolitik, silahkan. Tapi bukan berarti kita memusuhi saudara kita seiman hanya gara-gara perbedaan itu. Silahkan. Mau bela calon capres inilah, mau bela cagup itulah, cawali inilah, caca-caca yang lain lah. Silahkan. Tapi bukan berarti itu harus perpecahan di antara kita gara-gara perbedaan. Dan persatuan ini lebih susah mempersatukan daripada memecahkan. Dan subhanallah, banyak orang yang dipengaruhi hawa nafsu syaitan yang tidak ingin dan tidak rela melihat persatuan. Maaf, saya sedikit cerita. Ana di Malang ini termasuk mustasyar NU, Nahdlatul Ulama. Saya termasuk mustasyar. Kita bersama teman-teman berusaha untuk gabungan. Bahkan ketika acara hall juga ada Banser, ada Kokam, ada yang lain juga gabungan. Indah, banyak yang suka. Wah, orang-orang tua-tua, orang-orang ini yang saya suka. Indah, adem, dingin ngelihatnya, bersatu, indah luar biasa. Cuman ternyata banyak juga yang menghujat. Ngapain dirangkul mereka ini? Ngapain mereka ini itu dengan banyak alasan. Ini menyedihkan kita. Padahal sama-sama Islamnya. Memecah belah itu lebih mudah daripada mempersatukan. Contoh, kita ini memang terpecah-pecah dengan masalah furu'iyah. Menyatukannya ibarat ada keramik yang pecah belah, terpecah mereka, dan disatukan dengan lem membutuhkan kesabaran, ketelatenan, dan ketelitian, dan waktu. Satu persatu. Setelah selesai utuh semuanya seperti sedia kala, memersatukan pecahan-pecahan kecil ini kemudian menjadi satu utuh, satu bentuk yang indah, guci yang indah, keramik yang indah, tinggal satu dorongan kecil pecah lagi, bahkan lebih parah pecahnya. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Dan kita menyedihkan hati Nabi kalau itu kita lakukan. Kita sama teman-teman di Malang punya prinsip untuk ukhuwah ini. Kita ibaratnya punya perumahan yang sama, kita tinggal di perumahan yang sama, yaitu perumahan Islam. Tapi rumah tangga berbeda-beda. Kita rumah tangga Nahdlatul Ulama, sebelah tetangga kita Muhammadiyah, sebelah lagi Al-Irsyad, sebelah lagi ini. Silahkan, tidak ada masalah. Urusan dalam negeri rumah tangga masing-masing, lana a'maluna walakum a'malukum. Seperti dawuhnya Syekh almarhum Kiai Abdullah Langitan. Lana amaluna walakum amalukum. Kita punya amal, kalian punya amal, silahkan. Kita pecinta tahlil, kita pecinta maulid, kita punya dalil tentang itu semua. Ada orang-orang yang tidak suka atau tidak percaya dengan tahlil, silahkan. Kita tidak akan memaksa mereka untuk tahlilan, dan jangan kita dianggap melakukan suatu perbuatan maksiat, haram, bid'ah, dan lain sebagainya. Saling menghormati. Kita tahlil sendiri, tidak perlu memaksa mereka ikut tahlilan. Kalau mereka mati nggak usah ditahlilin juga, selesaikan. Gitu aja kok repot. Maulidan, kita bikin maulidan, kita ada berkatan. Ya di sini namanya berkatan juga kan. Bikin berkatan nasi bungkusan, kita bagi-bagi tetangga. Orang tidak percaya maulid, silahkan. Jangan memaki-maki orang yang punya maulid, yang suka maulid silahkan. Nanti berkatnya tidak kita kasih juga nggak masalah. Mengurangi jatah juga kan, lumayan. Bikin indah, bikin simple. Enggak terus, ini enggak mau maulid, ini orang jahat, enggak mau maulid. Terus dia suka nyaci maki maulid enggak? Enggak, ya biarin. Kalau dia mencaci maki maulid, ya ayo ngajak ngopi bareng, kasih dalil. Kalau Anda tidak suka maulid, Anda mempercayai maulid tidak ada, silahkan. Tapi jangan menyakiti dan mencaci maki orang yang suka maulid. Kami punya dalil, Anda punya dalil, kita punya sudut pandang dalam masalah dalil pengambilan dalil.
Anda juga begitu. Ya silakan sama-sama. Kita di rumah tangga masing-masing. Lana amaluna walakum amalukum. Urusan rumah tangga pribadi masing-masing. Rumah tangga masing-masing. Kita tidak perlu ikut campur dengan rumah tangga orang lain. Tapi ketika ada masalah bersama, perumahan itu ternyata banjir. Perumahan itu ternyata ada kebakaran. Perumahan itu ternyata ada serbuan dari luar. Bangkitlah kita bersama. Bangkit kita bersama. Kenapa? Karena ada satu kesatuan di situ, sama-sama di perumahan yang sama, yaitu Islam. Walaupun kita rumah tangga yang berbeda. Alangkah indahnya ukhuwah seperti ini. Dan ini yang dicintai oleh Nabi dan diharapkan oleh Nabi. Banyak pengaku cinta sama Nabi, banyak pengaku pecinta Nabi, tapi ternyata mereka melakukan hal yang menyedihkan hati Nabi dengan perbedaan-perbedaan yang tidak perlu dan tidak penting. Na'udzubillah min dzalik. Maaf ini terbatas juga Habib, kurang 4 menit. Satu lagi yang terakhir, memang dua hal yang hampir bisa dikatakan berkaitan juga bisa dikatakan tidak, yaitu adalah kita dalam menjalankan syariat ini dan juga pembentukan karakter dari kita antara ukhuwah dan tidak itu tergantung kepada ulama-ulama kita juga, benar memang. Dan akhir zaman itu kata Nabi dalam satu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama yang benar. Dan karena masyarakat itu ingin panutan, ingin pedoman, maka mereka ini mencarilah sosok figur ulama di antara mereka dan mereka mengangkat sesuai dengan karakter, kriteria menurut masyarakat pada waktu itu. Ada yang umumnya melihat dari penampilan atau casing. Melihat dari kena casing saja, bukan melihat dari sanad ilmu. Bukan melihat dari masalah keilmuannya. Zaman dahulu tidak sembarangan orang dianggap kiai, guru, habaib, tidak sembarangan. Punya kriteria tersendiri yang berat. Kalau sekarang dengan mudahnya, karena ada media-media sosial, dengan mudahnya orang bilang ulama lah apalah, hanya casing. Dan umumnya kita masyarakat ini melihat orang juga dengan casing. Kata Imam Ali, unzur ma gala wala tandur man gal. Lihatlah apa yang dikatakan bukan siapa, tapi kita manusia melihatnya adalah unzur man. Siapa yang bicara ini? Oh, ini bukan ulama. Kenapa? Pakainya biasa. Belum tentu. Belum tentu. Orang berpakaian ulama, imamah jubah belum tentu ulama juga. Bahkan ada kasus kita waktu Maulid kemarin ada di daerah Kalsel, daerah apa tadi lupa namanya. Di situ ada kejadian, ada kasus orang ngaku Habib, ternyata Habib KW. Habibnya Habib KW, nasabnya nggak jelas, palsu. Dan ngaku dai, padahal ternyata sekolahnya hanya sekolah umum. Hingga dia mengeluarkan dalil semaunya sendiri dan salah kaprah semuanya. Sampai-sampai mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersabda. Kan ngaco ini sudah ya, Allah Subhanahu wa taala bersabda. Tapi banyak yang percaya. Kenapa? Casing. Imamahnya bahkan lebih indah dari ulama-ulama yang ada di depan ini. Jubahnya mungkin yang luar biasa lah, mengikuti mode. Dengan gayanya apa segala macam. Padahal casing, ibarat kata casingnya HP yang mahal. HP yang mahal, HP apa? HP apa namanya? iPhone yang 13 yang mahal harganya, yang bikin kita ngurut dada. Dipasangkan casing ini di HP yang harga mungkin 500 ribuan. Yang sekali pakai buang. Kelihatan indah. Casingnya kelihatan bagus, oh mewah, ajib ini, oh iPhone ini mahal 30 juta ini, ternyata dalamnya 500 ribu. Dan orang tertipu dengan casing, dan banyak begitu, banyak orang yang menghormati orang karena casing. Maka hati-hati ketika kita memilih guru karena casing, karena guru ini pengaruh penting sekali bagi kita. Kalau kita salah memilih guru, maka kita akan salah mendapatkan ridhonya Allah, kita akan salah jalan dan salah langkah menuju ke rombongan Nabi Muhammad SAW, akan salah dan akan menjauh, bukan makin mendekat kalau salah guru. Maka itu jangan pernah kita melihat seseorang untuk kita ikuti karena casingnya, karena kostumnya, karena luarnya, atau karena apapun. Tapi lihatlah orang ini sanadnya kemana, ngajinya gimana, taklimnya gimana, amalnya gimana, ini orang mengamalkan apa enggak. Karena banyak orang-orang ulama-ulama su pada zaman sekarang ini banyak sekali, terutama di media-media sosial, banyak mengatakan hal-hal yang jelas-jelas haram jadi halal, yang halal jadi haram, tergantung pesanan. Tergantung pesanan, banyak.
Dan ulama-ulama yang hak, ulama-ulama yang benar, ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar. Waduh, sudah 15 menit ini. Tambah sedikit boleh? Ulama-ulama yang hak, yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang Masya Allah para kiai-kiai kita, para habaib kita, difitnah, dicaci maki, dihina, hanya gara-gara menyatakan hal yang dia suka. Mereka suka melakukan haram, kemudian ulama-ulama itu mengatakan, oh ini haram, kok gitu aja kok jadi ulama kok keras sih? Masa minuman keras dibilang haram? Kan harusnya rahmatan lil alamin. Terus, ya harusnya enggak apa-apa dong orang minuman keras ini, harusnya dirangkul, sambil minum enggak apa-apa ngaji. Yang penting kan ngaji. Lah kayak gini pemikiran kayak gini, ini pemikiran naudzubillah. Kalau kita lihat para kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, ya, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai As'ad Syafi'i, yang atasnya lagi Kiai Khalil Bangkalan, mereka amar ma'ruf nahi mungkarnya hebat loh. Hebat mereka. Orang-orang luar biasa ini. Para habaib-habaib, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf Gresik, Habib Ja'far bin Syekhon Gresik, Pasuruan, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih Malang. Orang-orang hebat semua, orang-orang amar ma'ruf nahi mungkar semua, hak-hak batil-batil, ngelihat yang hak dia anggap hak, yang lihat batil ya dikatakan batil. Dan ini ulama-ulama yang kalau kita pegangi insya Allah selamat kita yaumil qiyamah. Tapi kalau tidak, naudzubillah, jangan melihat ulama, cari ulama sesuai dengan keinginan hati kita, tapi lihatlah sesuai dengan kriteria yang benar. Wah, ini saya enak nih ulama. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa Islam itu tidak ada paksaan di dalamnya. Jadi kalau kita mau sholat boleh, nggak sholat boleh, tergantung mood. Kalau lagi malas sholat nggak apa-apa. Kenapa? Karena la ikraha fiddin dalilnya. Orang awam kayak kita ini, wah ini loh ulama hebat ini. Pintar dalilnya. Kenapa? Soalnya syariat itu sebetulnya nggak wajib. Terserah kita, dalilnya genah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menjalankan syariat agama. Diartikannya begitu. Padahal tidak. Makna la ikraha fiddin itu tidak ada paksaan orang kafir masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk Islam harus konsekuen dengan keislamannya, wajib menjalankan kewajiban. Nah, maka itu kalau kita tidak hati-hati, naudzubillah min dzalik. Terakhir alhamdulillah kita ini ada Habib Hussein Al-Hamid di sini. Beliau punya sanad yang jelas, yang bisa mengajari kita dan membimbing kita, dan juga para rekan-rekan, para sahabat-sahabat kami, para ulama-ulama, para da'i, Masya Allah. Beliau-beliau ini juga bersanad, sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kalau kita berpegangan kepada beliau-beliau yang ada di sini, insya Allah akan selamat kita dunia akhirat. Berpegangan kepada mereka, insya Allah berpegangan sama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tidak meninggalkan kita kecuali mengulurkan talinya, dan talinya kita pegang melalui para guru-guru yang bersanad sambung tali sampai Nabi Muhammad SAW. Dan moga-moga kita nanti di yaumil qiyamah bersama-sama dengan para guru-guru kita, para habaib kita, diantar masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW. Dan moga-moga kita dipandang oleh Nabi dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, dan diridhoi oleh Nabi sebagai umatnya, zahir batin dunia dan akhirat. Hadza ma kullakum wa wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.